Kata darsana berasal dari urat kata drs yang artinya melihat menjadi kata darsana atau kata benda, artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Darsana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Sedangkan nyanya dapat diartikan sebagai kembali, argumen, penelitian, dan analitis. Nyanya juga dapat diartikan sebagai suatu pengujian kritis dari objek pengetahuan dengan memakai kaidah-kaidah pembuktian secara logika. Nyanya dikatakan sebagai filsafat hidup walaupun pada pokoknya berhubungan dengan studi logika atau argumen. Hal ini dikarenakan tujuan utama nyanya adalah moksa. Nyanya darsana didirikan oleh Resi Gautama atau Akspada dan Dirghatapas. Beliau menyusun nyanya sastra atau nyanya darsana, juga secara luas dikenal dengan tarka vada atau perdebatan tentang sesuatu dan diskusi. Darsana atau pemikiran filsafat berdiri sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Nyanya darsana merupakan ajaran yang mengedepankan mengenai bagaimana hakikat Brahman bisa dibuktikan dengan ilmu logika. Nyanya menilai segala sesuatu dapat dibuktikan secara logika atau rasional tergantung dari alat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Seperti misalnya dunia ini yang terbentuk dari unsur panca mahabhuta yang terdiri dari unsur-unsur atom. Teori penciptaan ini memiliki kesamaan dengan konsep Vaisika, di mana dikatakan bahwa alam semesta diciptakan Tuhan dengan tujuan yang telah direncanakan, sehingga terdapat adanya hukum sebab akibat. Maka dari itu, untuk memperoleh kebenaran tersebut, sistem nyanya mengemukakan ada 16 pokok pembicara atau padrata yang perlu diamati dengan teliti, yaitu pramana adalah suatu jalan untuk mengetahui suatu secara benar. Prameya adalah suatu hubungan yang berhubungan dengan pengetahuan yang benar atau objek dari pengetahuan yang benar, yaitu kenyataan. Samsaya atau keraguan-keraguan terhadap suatu pernyataan yang tidak pasti. Keraguan-keraguan ini terjadi karena pandangan yang berbeda terhadap suatu objek, sehingga pemikiran tidak dapat memutuskan tentang wujud objek itu dengan jelas. Prayojana yaitu akhir penglihatan seseorang terhadap suatu benda yang menyebabkan kegagalan aktivitasnya untuk mendapatkan benda tersebut. Darstanta atau suatu contoh yang berasal dari fakta yang berbeda sebagai gambaran yang umum. Hal ini biasa digunakan dan diperlukan dalam suatu diskusi untuk mendapatkan kesamaan pandangan. Vaisesika adalah salah satu bagian dari filsafat India atau Sat Darsana yang usianya lebih tua dari sistem filsafat Nyaya. Sistem filsafat Vaisesika dipelopori oleh Maharesi Kanda. Dengan demikian, filsafat Vaisesika ini dikenal dengan sebutan sistem Kanda. Sumber pokok ajaran Vaisesika adalah sumber Vaisesika Sutra, buah karya Maharesi Kanda. Kitab ini terdiri dari 10 digit. Sistem filsafat Vaisesika muncul pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pokok-pokok ajaran Vaisesika. Substansi adalah zat yang ada dengan sendirinya dan bebas dari pengaruh unsur-unsur lain. Namun unsur lain tidak dapat ada tanpa substansi. Substansi atau dravya dapat menjadi sebab yang melekat pada apa yang dijadikannya. Guna ialah keadaan atau sifat dari suatu substansi. Guna sesungguhnya nyata dan tidak terpisah dari benda atau substansi, namun tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari substansi yang berisi sifat. Aktivitas atau karma. Karma mewakili berbagai jenis gerak atau movement yang berhubungan dengan unsur dan kualitas, namun juga memiliki realitas mandiri. Universalia sama bersifat umum yang menyangkut dua permasalahan, yaitu sifat umum yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan jenis kelamin dan spesies. Individualitas atau Vaisesa. Kategori ini menunjukkan ciri atau sifat yang membedakan sebuah objek dari objek lainnya. Sistem Vaisesika diturunkan dari kata Vaisesa dan merupakan aspek objek yang mendapat tekanan khusus dari para filsuf Vaisesika. Hubungan niscaya atau samavaya.
Dimensi objek ini menunjukkan hakikat hubungan yang mungkin antara kualitas-kualitasnya yang inheren. Dan yang selanjutnya ada Samkhya Darsana. Samkhya merupakan salah satu sistem filsafat India yang mengakui Weda sebagai otoritas tertinggi. Oleh sebab itu, Samkhya dikelompokkan ke dalam kelompok Astika atau ortodok. Perkataan Samkhya berasal dari dua kata, yaitu Sam yang artinya bersama-sama atau dengan dan Kya yang artinya bilangan. Jadi, Samkhya itu sendiri artinya susunan yang berukuran bilangan atau jumlah. Pendiri dari Samkhya Darsana ini adalah Sri Kapila Muni yang dikatakan sebagai putra Brahma dan awatara Wisnu. Ajaran pokok dari Samkhya adalah adanya dua realitas asasi, yaitu Purusa dan Pekerti atau asas kejiwaan dan asas kebendaan yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam Samkhya Darsana menggunakan 3 sistem pembuktian yang disebut dengan Tripramana, yaitu Pratyaksa Pramana atau pengamatan, Anumana Pramana atau penyimpulan, dan Aptawakya yaitu benar sesuai dengan Weda dan guru yang mendapatkan wahyu. Sedangkan pengamatan ada 2, yaitu Nirwikalpa dan Sawikalpa. Nirwikalpa adalah pengamatan yang tidak menentukan, yang ada hanya pengenalan objek sebagai sesuatu, bukan sebagai benda yang jelas identitasnya. Sedangkan Sawikalpa adalah pengamatan yang menentukan, ia merupakan hasil analisis sintesis dan interpretasi alam pikiran. Yoga Darsana. Pengertian Yoga Darsana. Kata yoga berasal dari akar kata yud yang artinya menghubungkan. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Pendiri Yoga Darsana. Pendiri dari Yoga Darsana adalah Maharishi Patanjali. Karyanya dikenal dengan nama Patanjali Yoga Sutra. Ia menyusun teks singkat yang mudah dihafal, menyarikan, dan mengaitkan dengan beberapa teknik meditasi yoga. Pokok ajaran Yoga Darsana. Ajaran yoga merupakan anugerah yang luar biasa dan resi Patanjali kepada setiap umat yang melakukan hidup kerohanian. Ajaran ini merupakan tuntunan bagi mereka yang ingin menginsyafkan kenyataan adanya roh sebagai asas bebas dari tubuh, indria, dan pikiran. Kitab Yoga Sutra karya Resi Patanjali dibagi atas 4 bagian 194 sutra, yaitu bagian pertama disebut Samadhi, pada isinya tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Dalam bagian ini pula diterangkan tentang perubahan pikiran dan cara pelaksanaan ajaran yoga. Bagian kedua disebut Sadhana pada. Isinya tentang pelaksanaan ajaran yoga seperti cara mencapai samadhi, tentang kedudukan dan tempat karma pala. Bagian ketiga disebut Vibhuti pada, yang mengajarkan tentang segi batiniah ajaran yoga dan juga tentang ajaran gaib yang terdapat karena melaksanakan praktek yoga. Bagian keempat disebut Kaivalya pada, melukiskan tentang alam kelepasan dan kenyataan roh yang mengatasi alam duniawi. Mimamsa Darsana adalah aliran darsana yang bersifat pluralistik dan realistis. Secara etimologi, kata mimamsa artinya pemeriksaan yang kritis terhadap suatu masalah dengan pokok persoalan mengenai karma dan ritual. Ajaran mimamsa didirikan oleh Maharishi Jaimini. Disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. Kata mimamsa berarti penyelidikan sistematis terhadap Weda. Mimamsa secara khusus melakukan pengajian pada bagian Weda, Brahman, dan Kalpasutra. Pokok-pokok ajaran Mimamsa yaitu mengenai jiwa. Mimamsa menyatakan bahwa jiwa itu banyak dan tak terhingga, bersifat kekal, ada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Karena adanya hubungan antara jiwa dengan benda, maka jiwa mengalami avidya dan kena karma wisana. Selanjutnya yaitu Vedanta. Istilah Vedanta secara harfiah adalah intisari atau akhir dari Weda. Sumber ajaran Vedanta adalah Brahma Sutra atau Vedanta Sutra, juga dikenal dengan Sariraka Sutra, karena ia mengandung perwujudan dari Nirguna Brahman tertinggi. Vedanta Darsana diajarkan oleh Resi Badarayana atau Vyasa dengan bukunya Vedanta Sutra.
Berikut tokoh-tokoh penganut aliran Vedanta Darsana. Yang pertama yaitu Adwaita dari Sri Sankaracharya, yang kedua Wisista Dwaita dari Sri Ramanujacharya, yang ketiga Dwaita dari Sri Madhvacharya, yang keempat yaitu Beda-beda dari Sri Caitanya, dan yang kelima yaitu Suda Adwaita dari Sri Wallabhacharya. Berikut beberapa aliran dari Vedanta. Yang pertama, Adwaita dari Sri Sankaracharya menerima dua pendirian, yaitu yang mutlak atau paramatika dan yang relatif atau Vyawaharika. Kebenaran utama Brahman adalah tunggal, tidak memiliki pertalian. Ia sendiri yang ada, tidak ada sesuatu yang nyata selain dia. Tetapi dari sudut pandang kita yang bersifat relatif, Brahman nampak sebagai Tuhan penyebab dunia ini. Tidak ada penyebabnya yang nyata. Dunia ini tidak lain adalah penampakan semu di dalam Brahman. Yang kedua yaitu Wisista Dwaita dari Sri Ramanujacharya, menjelaskan bahwa segala sifat atau perwujudan nyata dan tetapi tergantung pada pengendalian diri dari satu Brahman. Tuhan dapat menjadi satu walaupun adanya atribut-atribut, karena mereka tidak dapat terjadi dengan sendirinya dan mereka bukan kesatuan yang bebas yang benar-benar ada. Yang ketiga yaitu Dwaita dari Sri Madhvacharya, menyebut terdapat perbedaan antara Tuhan dengan objek bergerak atau yang tidak bergerak. Tuhan merupakan satu-satunya realitas tidak bebas. Terdapat perbedaan mutlak suatu atyanta beda darsana. Terdapat 5 perbedaan besar, yaitu yang pertama perbedaan Brahman dan roh pribadi, yang kedua perbedaan antara Brahman dan materi, yang ketiga perbedaan roh individu dengan materi, yang keempat perbedaan satu roh dengan roh lain, dan yang kelima perbedaan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Yang keempat yaitu beda-beda dari Sri Caitanya, menjelaskan bahwa realitas tertinggi ialah Brahman. Brahman merupakan sumber karunia yang tunggal, tidak ada yang lain, atau Satchit Ananda. Beliau nirguna, maksudnya bahwa beliau tidak terikat oleh maya. Beliau juga saguna, sebab beliau memiliki kemahakuasaan, maha kuasa, dan maha tahu. Yang terakhir yaitu Suda Adwaita dari Sri Wallabhacharya, menjelaskan tentang monisme murni, bahwa seluruh alam semesta ini nyata dan merupakan Brahman yang halus. Konsep Darsana relevan dengan abad 21. Dalam bab ini, membahas mengenai ajaran Nyaya Darsana, mengajarkan 4 cara memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana, Upamana Pramana, dan Sabda Pramana. Pratyaksa Pramana ialah memperoleh pengetahuan benar melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indera atau tanpa menggunakan alat bantu. Pengamatan langsung dapat menggunakan mata, telinga, dan hidung. Konsep Pratyaksa Pramana dalam aliran Nyaya Darsana masih relevan dengan perkembangan abad 21. Terdapat 2 jenis pengamatan, yaitu yang pertama Nirvikalpa, yang kedua Savikalpa. Selanjutnya, Anumana Pramana adalah mendapat pengetahuan dengan melakukan analisis mendalam terhadap suatu yang diamati kemudian disimpulkan. 5 tahapan kegiatan atau silogisme sebagai berikut. Yang pertama Pratitnya, yang kedua Hetu, yang ketiga Udaharana, yang keempat Upanaya, yang kelima Nigamana. Contoh silogisme dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Yang pertama, semua binatang membutuhkan makan. Contoh yang kedua, sapi adalah binatang. Contoh yang ketiga, sapi membutuhkan makan. Yang ketiga, ada upamana pramana adalah perbandingan antara fakta yang diamati dengan asumsi-asumsi seseorang pada suatu objek. Contoh, seseorang pergi ke hutan, di tengah jalan melihat pohon besar berbuah bulat dan berwarna merah. Setelah dipetik rasanya manis. Kemudian, orang tersebut merasa pernah menikmati buah yang sama dengan apa yang dinikmati. Setelah membandingkan, kemudian membuat kesimpulan bahwa buah tersebut adalah apel. Yang keempat, sabda pramana adalah memperoleh pengetahuan melalui kesaksian para ahli atau sumber otentik yang dapat dipercaya kebenarannya. Terdapat 2 jenis kesaksian, yakni yang pertama laukika, yang kedua vaidika sabda. Nyaya Darsana merupakan ajaran untuk memaksimalkan
memaksimalkan proses berpikir dan bernalar untuk membangun intelektual yang kritis bagi seseorang melalui konsep mendapat pengetahuan yang benar. Aplikasi konsep Saddarsana menurut Jacobson dalam Armini, yoga memiliki 5 makna pokok. Yang pertama, yoga sebagai metode disiplin untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yoga sebagai teknik mengendalikan tubuh dan pikiran. Yang ketiga, yoga sebagai nama salah satu sekolah atau sistem filsafat darsana. Yang keempat, yoga sehubungan dengan kata lain seperti hatha yoga, mantra yoga, dan laya yoga, dan lainnya yang mengacu pada tradisi yang mengkhususkan diri dalam teknik yoga tertentu. Yang kelima, yoga sebagai tujuan latihan dalam agama Hindu, terdapat jenis-jenis yoga, yakni hatha yoga, vinyasa yoga, astanga yoga, kundalini yoga. Tahapan dalam aliran yoga darsana adalah niyama, asana, yama, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Dalam kehidupan masyarakat, tahapan-tahapan yoga dilaksanakan dalam bentuk tata cara pelaksanaan persembahyang umat Hindu. Diawali dengan tidak berpikir negatif atau ahimsa, pembersihan diri atau saucha, mengambil sikap duduk yang nyaman atau asana, mengatur nafas pranayama, memusatkan pikiran melalui puja trisandhya, pratyahara, dharana, dan dhyana, dan mengheningkan diri atau samadhi. Ketuhanan yang monoteisme dari Vedanta, di mana yang widiwasa tunggal yang tidak berpikir juga disimbolkan dengan berbagai bentuk, serta konsep purusa dan prakrti dalam Samkhya tetap eksis sampai saat ini di masyarakat yang menganut agama Hindu.